Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama Ibu Mia Amelia di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita harus tetap bersemangat dalam menjalani pembelajaran daring seperti ini. Oke, pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang bab transformasi geometri, yaitu tentang translasi dan refleksi. Pada minggu sekarang kita akan melanjutkan subbab dari yang kemarin, itu tentang rotasi dan dilatasi. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Oke, pada minggu ini kita membahas tentang transformasi geometri, subbab rotasi dan dilatasi. Sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar untuk bab transformasi geometri ini. Yang pertama, menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami dan menemukan konsep serta sifat-sifat dari rotasi dan dilatasi. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rotasi dan dilatasi. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu rotasi atau perputaran. Di sini ada titik P, X, Y, dan anggap titik-titik ini adalah merupakan rotasi. Kemudian ditarik garis dari titik 0,0 ke titik P, X, Y, lalu dirotasikan sejauh alfa, maka bayangan titiknya berada di sebelah atas. Nah, perputaran tadi itu merupakan salah satu contoh dari rotasi. Kemudian masuk ke sifat-sifat rotasi. Sebelumnya, Ibu di sini ada gambar, yaitu yang pertama gambar roda, yang kedua ada gambar jam dinding, kemudian ada gambar kipas angin. Nah, sebelumnya Ibu mau minta kalian amati jam dinding yang ada di rumah kalian. Lihat proses perputaran jarum jam tersebut. Kemudian, kalian amati apakah selama proses perputaran jarum jam dinding tersebut jamnya berubah bentuk atau ukuran. Apakah ukurannya menjadi lebih besar atau lebih kecil? Nggak mungkin kan ya? Nah, dari amatan kita barusan, kita menemukan satu sifat rotasi, yaitu bangun yang diputar atau dirotasi tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Lanjut ke konsep rotasi pada pusat 0,0. Di sini Ibu ada gambar. Perhatikan gambar tersebut. Di sini kita akan menggunakan konsep koordinat kutub. Nah, di situ dalam gambar jarak dari OP dengan OP aksen itu sama ya, sama dengan R. Perhatikan segitiga OPX. OPX itu segitiga membentuk sudut beta, maka X sama dengan R cos beta, sedangkan Y sama dengan R sin beta sesuai dengan konsep koordinat kutub. Lalu perhatikan juga segitiga OP aksen X aksen. Dalam gambar itu garis lurus merah itu ya. Nah, segitiga OP aksen X aksen ini membentuk sudut alfa ditambah beta. Maka X aksen sama dengan R cos alfa ditambah beta dan Y aksen sama dengan sin alfa ditambah beta. Nah, sehingga X aksen itu sama dengan R cos alfa ditambah beta. Nah, sesuai dengan prinsip penjumlahan sudut pada trigonometri, cos itu adalah cos min sin. Maka X aksen sama dengan R cos A cos B min sin A sin B. Lalu dikalikan dengan R menghasilkan cos alfa dikali R cos beta min sin alfa dikali R sin beta. Maka X aksen sama dengan X cos alfa min Y sin alfa. Lalu untuk Y aksen sama dengan sin alfa ditambah beta sama dengan prinsip yang tadi, yaitu untuk sin menjadi sin cos sin. Dikalikan dengan R menghasilkan Y aksen sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa. Karena X aksen sama dengan X cos alfa min Y sin alfa dan Y aksen sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa, dibuat ke dalam bentuk matriks menjadi X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali
X dan Y. Maka jika titik X, Y dirotasikan oleh R 0, alfa dengan 0 adalah pusat rotasi sejauh alfa, maka bayangannya adalah X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X dan Y. Kemudian untuk konsep rotasi pusat MA, B, jika titik X, Y dirotasikan oleh RM, alfa dengan MA, B adalah pusat rotasi sejauh alfa, maka bayangannya adalah X aksen min A, Y aksen min B sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X min A, Y min B. Ini sama dengan konsep rotasi yang tadi, hanya saja dikurangi A dan B ya, X, Y-nya. Atau sama saja X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X min A, Y min B ditambah A dan B. Oke, ingat ya, matriks rotasi sudut alfa berlawanan arah jarum jam adalah cos alfa min sin alfa cos alfa, sehingga sudut alfa yang searah jarum jam itu sebaliknya, yaitu negatif alfa, yaitu cos negatif alfa min sin negatif alfa dan cos negatif alfa. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada tentukan bayangan titik A negatif 2,3 jika dirotasi oleh R 0,90 derajat. Di sini berarti dirotasi oleh titik pusat 0,0 dan dengan sudut 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Ingat dari video yang tadi ya, berlawanan arah jarum jam. Maka tentukan bayangan titik tersebut. Oke, kita langsung jawab. Di sini berarti A negatif 2,3. A negatif 2,3 kita rotasikan oleh titik pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat. Maka A aksen, X aksen, Y aksen. Ingat rumusnya tadi, X aksen, Y aksen sama dengan rumus matriks yang tadi itu, berarti karena ini berlawanan arah, cos alfa min sin alfa cos alfa kali X. Di sini tadi sudutnya berapa? Di sini sudutnya 90 derajat, maka cos 90 min sin 90 cos 90 dikali X-nya negatif 2 dan 3. Oke, di sini sudah ada cos 90 derajat, sin negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikali 2, negatif 2 dan negatif 3. Kemudian cos 90 berapa? Sin 90 adalah 1, di sini negatif 1, sin 91, cos 90, 0. Kali negatif 2. Oke, kita menggunakan perkalian matriks di sini. 0 kali negatif 2, 0. Negatif 1 kali 3, negatif 3. 1 kali negatif 2, negatif 2. 0 kali 3, 0. Ya, maka A negatif 2,3 ditranslasi oleh R 0,90 negatif 3 negatif 2. Oke, ini lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada jika garis X min 2 ditambah 3 sama dengan 0 dirotasi dengan pusat 1, negatif 1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam berarti negatif alfa. Tentukan bayangan garis tersebut. Oke, berarti di sini adalah titik A, X, Y. A, X, Y ini memenuhi persamaan garisnya ini. Dirotasi oleh titik P 1,1 dengan sudut 180 derajat. Maka
A aksen, X aksen, Y aksen. Maka X aksen, Y aksen, karena ini searah jarum jam, berarti kita pakai rumus yang negatif alfa. Berarti di sini cos negatif 180 min sin negatif 180, kemudian sin negatif 180, dan cos negatif 180 dikali X min, ini negatif 1 Y min negatif 1 ditambah 1 negatif 1. Ini nilai A dan B nya ya. Kemudian cos 180 itu 1. Di sini ada negatif, berarti negatif 1 min sin 180 adalah 0. Sin 180 0, cos negatif 1 dikali X min 1 Y min 1 ditambah 1 min 1. Kemudian kita kalikan negatif 1 dikali X min X ditambah 2 min Y min 2. Oke, kita sudah menemukan hasil dari X aksen, dan ini nilai X aksen, ini nilai Y aksen. Kemudian X aksen sama dengan min X ditambah 2, maka X sama dengan min X aksen tambah 2. Oke. Kemudian Y aksen sama dengan min Y min 2, maka Y sama dengan min Y aksen min 2. Kemudian nilai X dan Y ini kita substitusikan ke persamaan garis yang tadi. X min 2Y ditambah 3 sama dengan 0. X nya berapa? Negatif X tambah 2. Y nya berapa? Dikurangi 2 dikali negatif Y min 2 ditambah 3 sama dengan 0. Sampai sini ini sudah benar, tapi kita jumlahkan lagi menjadi X min 2Y min 9 sama dengan 0. Nah, X min 2Y min 9 sama dengan 0 ini adalah merupakan bayangan dari garis X min 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Oke, kita langsung masuk ke materi dilatasi. Perhatikan gambar tersebut. Di sana ada segitiga objek. Kemudian ada segitiga yang sudah dikalikan dalam skala 2. Kemudian juga ada segitiga yang sudah dikalikan dengan skala negatif 1. Nah, dilatasi merupakan jenis transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil ukuran suatu benda geometri, namun lagi-lagi tidak mengubah bentuk geometri tersebut. Lanjut ke konsep dilatasi pada pusat 0,0. Perhatikan gambar di samping itu ya. Di sana ada titik P, X, Y yang didilatasikan menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, P, X, Y didilatasi ke titik P aksen, X aksen, Y aksen oleh dilatasi pada pusat 0,0 sejauh K. Maka berlaku OP aksen sama dengan K dikali OP. Maksudnya itu berarti OP-nya sejauh K. Maka OP aksen per OP sama dengan K. Kita perhatikan segitiga. Karena segitiga OP aksen P1 aksen sebangun dengan segitiga OPP1, maka karena OP1 aksen per OP1 sama dengan OP aksen per OP dan OP aksen per OP itu adalah K, maka OP1 aksen per OP1 sama dengan K. Nah, kita lihat lagi di gambar, karena OP1 aksen itu X aksen dan OP1 itu X, maka dapat ditulis X aksen per X sama dengan K, maka X aksen sama dengan KX. Karena segitiga yang tadi itu sebangun, maka PP1 aksen per PP1 sama dengan OP aksen per OP, maka PP1 aksen per PP1 sama dengan K.
Nah, lihat lagi di gambar, PP1 aksen itu Y aksen dan PP1 itu Y, maka Y aksen per Y sama dengan K, maka Y aksen sama dengan KY. Dari penjelasan yang tadi kita bisa tarik kesimpulan. Misalkan titik Px, Y didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K sehingga diperoleh P aksen, X aksen, Y aksen, maka Px, Y didilatasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh K, maka P aksen Kx, Ky sama dengan P aksen, X aksen, Y aksen, atau bentuk matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K00 K dikali XY sama dengan Kx, Ky. Selanjutnya konsep dilatasi pada pusat MA, B. Perhatikan gambar ini ya. Gambarnya hampir sama dengan yang tadi. Hanya saja ini pusatnya di titik A, B. Misalkan titik Px, Y didilatasi terhadap titik pusat M, A, B dengan faktor skala K sehingga diperoleh P aksen, X aksen, Y aksen, maka Px, Y didilatasi oleh titik pusat M sejauh K, maka P aksen K dikali X min A ditambah A, K, Y min B ditambah B sama dengan P aksen, X aksen, Y aksen. Atau dibuat dalam bentuk matriks yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K00K dikali X min A, Y min B ditambah A dan B. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang ketiga. Di sini ada tentukan koordinat titik bayangan dari P 2,6 didilatasi oleh pusat 0,0 dengan skalanya yaitu 2. Langsung saja kita jawab di sini. Di sini ada P 2,6 didilatasi oleh rotasi 0 didilatasi oleh titik pusat 0,0 dan skala 2, maka P aksen adalah pusat ini kita kalikan skala 2, jadi 4,12, atau dalam matriks bisa ditulis seperti ini, X sama dengan 2002 dikali dengan 26 sama dengan 14. Maka ini adalah hasil bayangan dari titik P 2,6. Oke, langsung ke contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Jika garis 2x min 4y ditambah 3 sama dengan 0 didilatasi oleh pusat 1, negatif 1 dan skalanya adalah negatif 2, maka tentukan bayangan garis tersebut. Kita langsung jawab ya. Misal X, Y memenuhi garis 2x min 4y ditambah 3 sama dengan 0. Maka P X, Y didilatasi oleh titik P 1, negatif 1, skalanya negatif 2, maka akan menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen. A, X aksen, Y aksen sama dengan negatif 2, 0, 0, negatif 2 dikali dengan X min 1 titik pusatnya, Y min negatif 1 ditambah 1 negatif 1. Kemudian kita kalikan matriksnya menjadi negatif 2x ditambah 2 negatif 2y min 2 ditambah 1 negatif 1. Maka
X aksen Y aksen sama dengan negatif 2X ditambah 3 negatif 2Y dikurangi 3. Kita sudah menemukan X aksen dan Y aksen. Kemudian X aksen sama dengan negatif 2X ditambah 3. Maka X sama dengan 3 min X aksen per 2. Y aksen sama dengan negatif 2Y min 3, maka Y sama dengan negatif 3 min Y per 2. Kita sudah menemukan nilai X dan Y. Kita substitusikan ke persamaan garisnya ini. 2. X-nya berapa? X-nya 3 min X per 2 dikurangi 4 dikali Y. Y-nya negatif 3 min Y per 2 ditambah 3 sama dengan 0. Sampai sini sudah benar, tapi kita langsung cari saja nilai X-nya menjadi negatif X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Negatif X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan 0 adalah merupakan bayangan dari garis 2X min 4Y ditambah 3 sama dengan 0. Oke teman-teman, segitu dulu penjelasan yang bisa Ibu kasih buat kalian dalam video ini. Untuk lebih jelasnya kita melakukan diskusi saja di WA Group atau di Google Classroom. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.